Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balapmania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balapmania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, pada pembahasan Bang Ud di video kali ini, Bang Ud masih akan memberikan update kepada sobat-sobat Balapmania semuanya mengenai pembalap Indonesia. Dan kali ini masih mengenai Aldi Satya Mahendra, dimana pada akhir pekan kemarin di tanggal 16 Mei ya sob, Aldi sudah menjalani balapan di ajang balapan dunia Super Sport, baik di race ke-1 maupun race keduanya. Nah, dari hasil balapan yang sudah diraih oleh Aldi di race 1 dan race keduanya kemarin ya sob di Ceko, kalau menurut Bang Ud untuk hasil balapan Aldi ini sudah cukup meningkat. Karena pada balapan kemarin di race ke-1-nya Aldi sudah mampu finish di posisi 5 besar. Yang artinya itu adalah posisi 5 besar pertama bagi Aldi ataupun bagi pembalap Indonesia ya sob di ajang balapan dunia Super Sport. Jadi tinggal sedikit saja ya sob bagi Aldi untuk bisa meraih podium di musim perdananya di ajang balapan dunia Super Sport. Dengan masih tersisa beberapa ronde lagi di ajang balapan ini, semoga saja di ronde-ronde berikutnya Aldi bisa improve lagi ya sob untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Namun kemarin kalau menurut Bang Ud, hasil balapan Aldi di Ceko kemarin adalah merupakan hasil yang sangat positif karena Aldi sudah menunjukkan kembali bagaimana ia bisa melakukan peningkatan di setiap rondenya di ajang balapan dunia Super Sport. Yang artinya memang kemampuan dari adaptasi Aldi ini cukup luar biasa ya sob. Dari ronde pertama 2, 3, 4 hinggalah kemarin di Ceko, Aldi sudah menunjukkan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan atmosfer balap di kategori Super Sport ini sob. Walaupun Aldi ini dari segi pengalaman dan juga jam terbang untuk mesin di kategori menengah di ajang balapan dunia tentu saja masih nihil. Jadi Aldi secara peningkatan ini sudah diakui oleh Yamaha sendiri ya sob. Bahkan ini mungkin dari Yamaha Racing Internasionalnya juga sudah mengakui bahwa memang kemarin kemajuan peningkatan dari Yamaha di ajang balapan dunia Super Sport itu ditandai oleh peningkatan yang ditunjukkan oleh Aldi di setiap rondenya dan juga di setiap sesi balapannya. Baik dari sesi latihan bebas, kemudian sesi kualifikasi dan juga Super Pole ya sob. Di situ kita melihat walaupun Aldi belum bisa meraih podium, tetapi Aldi menunjukkan bahwa dia bisa beradaptasi dengan Yamaha YZF R9 dengan cepat untuk bisa bersaing di barisan depan. Dan bahkan Aldi bisa mencatatkan waktu yang cukup baik juga untuk seorang pembalap rookie, mengalahkan pembalap yang sudah senior tetapi mereka baru menggunakan Yamaha YZF R9. Nah ini artinya memang Aldi ini sudah berjuang keras untuk bisa melakukan adaptasi semampunya ya sob, untuk bisa terus melakukan peningkatan dengan mesin di kelas menengah di kategori balapan dunia ini sob. Nah, jadi kalau menurut Bang Ud memang Aldi penampilannya pada balapan kemarin ini cukup luar biasa, di mana race ke-1 Aldi finish di posisi kelima, sedangkan di race keduanya Aldi finish di posisi ke-7. Namun catatannya walaupun Aldi belum berhasil meraih podium ya sob, tetapi satu tadi Aldi sudah mampu kembali bersaing di barisan depan. Hanya saja Aldi sering melakukan kesalahan kecil ya sob yang akhirnya membuat Aldi ini tertinggal ketika balapan ini memasuki pertengahannya sob. Jadi ketika di pertengahan balapan Aldi mulai ketinggalan, tetapi ketika balapan baru dimulai Aldi ini sangat berani untuk menusuk langsung ke barisan depan. Nah inilah yang menurut Bang Ud menjadi keunggulan dari Aldi ya, karena ia memiliki mentalitas untuk bisa langsung mengambil posisi yang cukup baik di barisan depan. Tetapi sayangnya tadi karena kekurangan pengalaman, akhirnya di pertengahan balapan Aldi seringkali kedodoran. Begitu juga di race kedua, ini terlihat sekali di mana di race kedua Aldi sudah mampu langsung bisa bersaing untuk posisi podium. Jadi bukan lagi di barisan depannya ya sob, bukan hanya sekedar posisi 5 besar ataupun posisi 10 besar, tetapi Aldi ini dari awal balapan langsung menusuk untuk posisi podium. Tetapi sayangnya kembali lagi karena tadi kurangnya pengalaman dari Aldi di kategori menengah ini ya sob, akhirnya di pertengahan balapan Aldi harus ketinggalan. Dan pada akhir balapan race kedua Aldi hanya mampu finish di posisi ke-7. Sebenarnya kalau menurut Bang Ud ya sob, di tahun ini walaupun menjadi tahun rookie bagi Aldi, tetapi inilah tahun dimana peluang Aldi untuk meraih podium itu terbuka lebar. Hal ini dikarenakan kalau kita melihat dari ronde ke-1, kedua, ketiga, keempat hingga kemarin ya di Ceko, dimana untuk
pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R9 di kategori Super Sport, mereka ini selalu konsisten di barisan depan. Seringkali ada 2, 3, 4 hingga 5 pembalap berada di barisan depan ini menggunakan motor Yamaha YZF R9, yang artinya beberapa pabrikan seperti Ducati, kemudian MV Agusta, kemudian ada Kawasaki, ada juga Honda ya sob. Mungkin yang diunggulkan itu pada tahun ini adalah Ducati seperti pada tahun sebelumnya ya sob. Tetapi mereka tidak memprediksikan bahwa Yamaha dengan tunggangan baru mereka, dengan produk terbaru mereka yang baru di tahun ini diturunkan pada kategori Super Sport ya sob, yaitu Yamaha YZF R9, akan mampu bersaing di barisan depan. Bahkan ada beberapa pembalap yang menggunakan motor Yamaha ini cukup banyak bisa bersaing di barisan depan dan juga konsisten dari beberapa ronde untuk bisa berada di barisan depan. Nah, inilah yang menurut Bang Ud menjadi peluang bagi Aldi. Sebab tadi dengan kemampuan Yamaha YZF R9 untuk bisa mematahkan dominasi pabrikan lain seperti MV Agusta, kemudian Ducati juga yang merupakan pabrikan kuat di kategori Super Sport ini ya sob. Tetapi Yamaha sudah mampu untuk bisa mengirimkan pembalap-pembalap yang pembalap mereka ya yang menggunakan YZF R9 ini untuk selalu konsisten di barisan depan. Oleh karena itu menjadi peluang bagi Aldi untuk mengambil keunggulan dari Yamaha YZF R9 di tahun ini sob. Sebab jika di tahun depan memang Aldi memiliki peluang lebih besar juga ya sob, karena Aldi sudah memiliki jam terbang di kategori Super Sport pada tahun 2025 ini. Tetapi pastinya di tahun yang akan datang seperti Ducati dan juga MV Agusta, bahkan Kawasaki juga ya sob, mereka akan melakukan riset yang lebih intens lagi untuk bisa mematahkan konsistensi Yamaha di barisan depan pada kategori Super Sport. Jadi tentu saja selain tadi Aldi memiliki keunggulan jam terbang, tetapi juga akan memiliki kesulitan dengan kemampuan riset yang akan dilakukan oleh pabrikan lainnya seperti Ducati dan juga MV Agusta untuk bisa mematahkan konsistensi Yamaha YZF R9 di kategori ini sob. Oleh karena itu kenapa Bang mengatakan tahun inilah walaupun Aldi sebagai rookie, tetapi jika Aldi ingin meraih podium, Aldi harus berusaha keras untuk bisa meraihnya di tahun ini sob. Sebab keunggulannya cukup besar bagi pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R9 di tahun 2025 ini untuk meraih podium, terutama untuk pembalap rookie seperti Aldi. Oke, langsung saja kita lihat sob bagaimana hasil balapan di race kedua kemarin ya. Kalau race ke-1-nya nanti mungkin Bang Ud juga akan membacakan, tetapi hanya posisi 5 besarnya ya sob, karena untuk updatean yang Bang Ud sampaikan ini sudah selesai race keduanya, jadi mungkin lebih afdolnya jika kita melihat hasil keseluruhan dari race keduanya saja ya sob. Oke, pertama kita melihat dulu untuk hasil balapan di kategori Super Sport yang sudah diraih oleh pembalap-pembalap di kategori ini, termasuk Aldi pada race ke-1 di Ceko kemarin. Nah, untuk race 1 kemarin, pembalap yang berhasil meraih podiumnya adalah Jaume Masia. Akhirnya ya sob, Jaume Masia setelah mendapatkan kekecewaan karena tidak bisa lanjut balapan di kategori Moto2, tetapi di kategori Super Sport Jaume Masia berhasil mendapatkan hasil maksimal, di mana kemarin menjadi podium perdana bagi Jaume Masia di posisi ke-1, di mana untuk Jaume Masia berhasil unggul dari Chan Onchu yang sebenarnya mereka kemarin bersaing cukup ketat ya sob, tetapi pada akhir lap, Jaume Masia berhasil mengungguli Chan Onchu untuk finish terlebih dahulu di posisi pertama. Di posisi kedua yaitu Chan Onchu, posisi ketiganya Mahias, posisi keempatnya Skrotter, dan posisi kelimanya Aldi Satya Mahendra. Cukup baik untuk Aldi sebagai seorang pembalap rookie meraih 5 besar pertamanya di tahun 2025 ini pada kategori Super Sport. Oke, jadi kita langsung lanjut lagi ya sob untuk hasil race keduanya. Dimana untuk hasil race keduanya gantian sob. Kalau di race ke-1 Chan Onchu dikalahkan oleh Jaume Masia, tetapi kali ini Jaume Masia tidak berhasil finish malahan ya sob karena terjatuh, dan akhirnya yang berhasil memenangkan race kedua adalah Chan Onchu. Kemudian disusul posisi keduanya adalah Mahias. Pembalap di posisi ke-1 dan kedua adalah pembalap yang menggunakan Yamaha YZF R9. Oleh karena itu, kenapa kata Bang Ud, Aldi tadi harus berusaha keras untuk meraih podium di tahun ini sob, jika ingin benar-benar meraih podium di kategori Super Sport ini ya sob, karena tahun depan mungkin akan sulit bagi Aldi apabila pabrikan lain memiliki riset yang lebih tinggi lagi untuk bisa mematahkan konsistensi dari Yamaha YZF R9. Oke, selanjutnya di posisi ketiga adalah Otel, pembalap yang menggunakan Ducati. Posisi keempatnya Skrotter,
pembalap yang menggunakan Ducati. Posisi kelimanya Debis, pembalap yang menggunakan Ducati juga. Posisi keenamnya Manzi yang menggunakan Yamaha YZF R9. Posisi ketujuhnya Aldi Satya Mahendra, tentu saja dengan Yamaha YZF R9. Posisi ke-8-nya ada Pero Lari, posisi ke-9-nya Bot Amos, posisi ke-10-nya Ben Schneider. Jadi di posisi 1 sampai dengan ke-10 ada Yamaha, ada Ducati, ada Honda, ada Triumph, ada juga MP Agusta. Jadi cukup mengejutkan untuk pembalap yang menggunakan Honda karena di race kedua mampu finish di posisi 10 besar melalui Pero Lari yang membela Honda Racing World Super Sport. Jadi cukup baik ya untuk Honda yang kategori Super Sport ini. Mungkin mereka diremehkan, tetapi pembalap mereka bisa membuktikan bahwa di Ceko kemarin di race keduanya mereka mampu finish di posisi 10 besar dalam keadaan track kering nih sob. Jadi artinya secara performa Honda cukup baik ya sob. Sayangnya Kawasaki tidak masuk di posisi 10 besar ya. Ada apa dengan Kawasaki? Dan nanti mungkin kita akan bisa membahasnya lebih lanjut ya sob tentang Kawasaki ini. Kenapa di kategori Super Sport Kawasaki sepertinya agak ketinggalan. Oke, lanjut lagi sob. Di posisi 11-nya ada Kari Kasulo yang menggunakan MV Agusta. Posisi 12-nya Bayliss, posisi 13-nya Varioli, posisi 14-nya Alcoba, posisi ke-15-nya Fostatec. Nah, Alcoba ini adalah mantan pembalap Moto2 juga ya, tetapi posisi finishnya lebih baik Aldi dibandingkan Alcoba. Ini kalau kita membandingkan dari segi jam terbangnya ya sob. Oke, lanjut lagi di posisi 15-nya Fostatec. Posisi 16-nya Jespersen, posisi 17-nya Cardelus. Cardelus juga mantan pembalap di kelas Moto2. Kemudian 18-nya Power, posisi 19-nya Verdoya. Kemudian posisi 20-nya Rinaldi. Nah, ini cukup mengejutkan ya. Rinaldi sepertinya kesulitan ketika downgrade dari kelas Superbike ke kelas Super Sport. Namun mungkin tujuan dari Yamaha bukanlah untuk bisa Rinaldi ini meraih podium ya di kategori Super Sport, tetapi untuk pengembangan dari Yamaha YZF R9. Oke, selanjutnya di posisi 21-nya adalah De Rosa, posisi ke-22-nya Van Stralen, posisi 23-nya Tacchini, posisi ke-24-nya Kaito Toba. Ini mantan pembalap Grand Prix, ini kok posisinya di bawah ya. Aldi cukup baik ya di race 1 dan race keduanya posisinya di 10 besar. Oke, selanjutnya di posisi 25-nya Onfrio, kemudian posisi 26-nya Figel, posisi ke-27-nya Kocurek, posisi 28-nya pembalap Malaysia Saripudin Azman, posisi ke-29-nya Montero, posisi ke-30-nya Nico Antonelli, posisi 31-nya Yuki Okamoto. Nah, jadi itulah dia untuk pembalap yang berhasil finish di race kedua, yaitu ada 31 pembalap, sedangkan hanya satu pembalap yang tidak berhasil finish, yaitu Jaume Masia, yang sebelumnya meraih podium di race ke-1, tetapi di race kedua harus menelan kekecewaan karena tidak berhasil menyelesaikan balapan. Nah, jadi sob, kalau kita melihat dari performa Aldi di race ke-1 dan race keduanya, yang mampu masuk di posisi ke-10 besar, bahkan di race ke-1-nya sudah mampu masuk di posisi 5 besar ya sob, yang mana artinya Aldi sudah mulai terbiasa untuk bisa mengenal ataupun juga beradaptasi dengan gaya bertarung dengan pembalap-pembalap di kelas Super Sport ini. Ini terlihat dari beberapa footage dan juga video, walaupun Aldi masih belum terlalu disorot ya sob, karena memang kemarin yang sering disorot itu adalah pembalap di barisan depan, kalaupun tidak ya beberapa kali sorotan di pembalap di barisan tengah ya. Namun di sini dapat kita lihat beberapa kali Aldi sudah menunjukkan di kategori Super Sport ini dia tidak segan untuk bertarung dengan pembalap-pembalap yang memang memiliki pengalaman jauh dari Aldi, maksudnya memiliki jam terbang jauh dari Aldi. Nah, Aldi mengakui memang ya sob, kemarin dia sudah mampu bertarung di barisan depan, tetapi sayangnya ada sedikit-sedikit kesalahan yang lakukan, dan juga tadi karena tentunya dia sedang berusaha untuk menemukan bagaimana bisa benar-benar beradaptasi di kelas Super Sport ini, yang akhirnya di pertengahan balapan Aldi masih belum mampu untuk mengimbangi pembalap yang bisa lari ke barisan depan di kategori Super Sport ini sob. Namun dengan kemampuan Aldi yang terus meningkat di setiap sesinya, Bang Ud yakin ya di ronde-ronde selanjutnya dengan masih ada beberapa ronde lagi di kategori Super Sport ini, Aldi mampu untuk bisa memahami bagaimana ia bisa terus menempel di barisan depan dan akhirnya bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi, yaitu bisa meraih podium di kategori Super Sport. Amin. Oke sob, jadi mungkin itu saja ya pembahasan dari Bang Ud mengenai Aldi di kategori Super Sport di Ceko kemarin, pada akhir pekan kemarin. Dimana kalau kesimpulannya tentu saja Aldi
sudah lagi menunjukkan peningkatan, sudah lagi menunjukkan improvement di setiap rondenya, dan kemarin Aldi lagi menunjukkan peningkatan di mana pertama kalinya Aldi berhasil finish di posisi 5 besar pada kategori Super Sport, dan ini juga mendapatkan apresiasi dari Evan Bros Racing Team dan juga Blue Crew serta Yamaha Internasional, Yamaha Europe ya, untuk prestasi Aldi yang sudah mampu finish untuk pertama kalinya di posisi 5 besar sebagai seorang pembalap rookie. Membalap rookie ya sob catatannya di kategori Super Sport pada tahun 2025 ini. Jadi tentu saja doa dan dukungan dari Bang Un untuk Aldi, semoga di ronde selanjutnya akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Oke sob, jadi sampai di sini dulu pembahasan dari Bang Un. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian Bang Un di video kali ini, Bang Un mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab tentu saja Bang Un adalah tempatnya kesalahan, dan semoga saja apa yang Bang Un sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berkenan untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Akhir kata Bang Un ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.